Beliau ingatkan betul itu kepada kita. Ya, ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa ada semangat pengorbanan, tanpa ada kemauan kita berkorban kepada Allah, maka tidak akan pernah ada satu perintah Allah pun yang bisa kita jalankan. Karena semua perintah Allah yang wajib kita jalankan membutuhkan pengorbanan. Kita mulai dari sholat umpamanya. Mana mungkin kita sholat kalau kita nggak mau mengorbankan waktu kita? Mana mungkin kita melaksanakan sholat subuh tadi pagi kalau kita nggak mengorbankan kenikmatan, keasikan kita dalam tidur kita? Lagi enak-enak tidur, lelap pagi hari, saudara, tahu-tahu suara azan terdengar, kita mesti bangun, kita mesti sholat. Kalau nggak mengorbankan waktu kita, kalau nggak mau mengorbankan nikmatnya tidur kita, nggak mungkin kita bisa sholat subuh, ya ikhwan. Jadi dengan kita bangun, ambil wudhu, sholat, itu menunjukkan bahwa ya, sholat pun membutuhkan pengorbanan. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para pengurus Masjid Al-Ijtihad dan seluruh jamaahnya yang saya cintai, dan semoga senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sholat Jumat di masjid ini bersama para habaib dan para kiai kita yang sangat kita cintai. Tadi khotib Jumat kita, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah, yang datang dari Buncit, pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah. Dan begitu juga tadi yang menjadi imam sholat Jumat kita, Habib Hud Al-Attas. Dan juga hadir bersama kita guru tetap yang mengajar di masjid kita ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Ashari. Dan juga para pengurus masjid, yaitu Haji Rafi dan kawan-kawan. Saya tidak sebutkan satu persatu lagi, tapi sama sekali tidak mengurangi cinta saya dan penghormatan saya kepada semua para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh yang hadir bersama kita di masjid ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh kita ini dan seluruh jamaah yang ada di sini panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya hadir di sini tidak sendiri, saya didampingi oleh beberapa menantu saya. Pertama Habib Alwi bin Smith yang mendampingi saya. Begitu juga ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Dan barusan juga ikut bersama kita sholat Jumat Habib Hanif Al-Attas. Hanya saja memang beliau 2 hari ini sakit, demam, meriang, batuk, sulit makan, minum dan lain sebagainya. Tapi tadi begitu mau berangkat Jumat semangat mau ngantar saya kemari. Nah, tapi barusan begitu selesai Jumat, beliau harus pulang, harus berobat, jadi tidak mengikuti acara silaturahim kita. Tapi paling tidak beliau sudah ikut silaturahim tadi, mampir ke tempat Haji Rafi, ketemu para habaibnya, kiainya. Kita doakan agar beliau Allah berikan sehat walafiat. Menarik, tadi kita simak khutbah Jumat
yang begitu indah menyentuh yang disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Amir Hamzah hafizahullah ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Salah satu bagian yang beliau sampaikan kepada kita ya ikhwan, di mana beliau ingatkan kepada kita bahwa beragama ini membutuhkan pengorbanan. Beliau ingatkan betul itu kepada kita. Ya, ad-dinu tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa ada semangat pengorbanan, tanpa ada kemauan kita berkorban kepada Allah, maka tidak akan pernah ada satu perintah Allah pun yang bisa kita jalankan. Karena semua perintah Allah yang wajib kita jalankan membutuhkan pengorbanan. Kita mulai dari sholat umpamanya. Mana mungkin kita sholat kalau kita nggak mau mengorbankan waktu kita? Mana mungkin kita melaksanakan sholat subuh tadi pagi kalau kita nggak mengorbankan kenikmatan, keasikan kita dalam tidur kita? Lagi enak-enak tidur, lelap pagi hari, saudara, tahu-tahu suara azan terdengar, kita mesti bangun, kita mesti sholat. Kalau nggak mengorbankan waktu kita, kalau nggak mau mengorbankan nikmatnya tidur kita, nggak mungkin kita bisa sholat subuh ya ikhwan. Jadi dengan kita bangun, ambil wudhu, sholat, itu menunjukkan bahwa ya, sholat pun membutuhkan pengorbanan. Siang hari kita asyik lagi cari duit ya ikhwan, lagi asyik kita dagang, pelanggan lagi banyak datang, lagi nikmat ini duit lagi banyak, saudara. Tahu-tahu azan zuhur, kita diminta untuk sholat. Kalau kita nggak mau korbankan keasikan kita cari duit, kalau kita nggak mau korbankan keasikan kita bergaul, bersosialisasi di tengah masyarakat untuk mendirikan sholat zuhur, nggak nantinya kita sholat zuhur ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, semua sholat 5 waktu mustahil bisa kita kerjakan kalau kita nggak mau mengorbankan waktu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sholat itu pengorbanan. Begitu juga saudara puasa. Nggak mungkin kita puasa kalau kita nggak mau mengorbankan keasikan kita dengan makanan, dengan minuman. Dari mulai saudara subuh sampai maghrib kita tahan diri, tidak makan, tidak minum. Di depan kita begitu banyak makanan, saudara, yang menggoda, minuman yang menarik untuk kita nikmati ya ikhwan. Tapi semua kita tahan diri, semua kita nggak sentuh. Untuk apa? Untuk menjaga puasa kita. Itu pengorbanan. Kalau kita nggak mengorbankan keasikan dunia, keasikan makan dan minum, nggak mungkin kita puasa ya ikhwan. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa ad-din tadhiyah. Agama itu adalah pengorbanan. Begitu juga zakat ya ikhwan, pengorbanan. Kalau ada orang nggak mau berkorban, nggak mungkin dia mau keluarkan zakat hartanya saudara, walaupun sedikit, cuma 2,5%. Enggak, ada yang nggak mau keluarkan saudara. Dia merasa dia cari duit susah, dia kumpulkan berbulan-bulan, tahu-tahu setahun mesti keluarkan zakat ya ikhwan. Nah, orang-orang yang nggak mau berkorban, dia nggak bakal bayar zakat. Tapi kalau dia cinta kepada Allah, dia korbankan hartanya untuk Allah, dia tahu keberkahan yang ada di balik zakat itu, maka dia pasti akan berkorban dan membayarkan zakatnya. Padahal zakat yang diminta oleh Allah saudara dikit, 2,5%. Kalau dibandingin sama pajak, wah jauh. Pajak itu 10%, 11%. Saudara, zakat 2,5%. Kita bayar zakat, Allah cinta kita, kita dapat pahala, harta kita diberkahi. Kita bayar pajak terpaksa, takut dipenjara. Ya, coba deh kalau pemerintah bilang, ah, pokoknya kalau nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, nggak dipenjara. Nggak ada yang bayar pajak ya ikhwan. Udah capek-capek bayar pajak, gede lah gitu pajak. 10%, 11%, 12%, bahkan perusahaan ada 30%. Udah capek kita bayar, dikorupsi itu pajak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, udah bayar pajaknya terpaksa sambil ngegerutu, mau dikorupsi, dibawa lari sama tikus-tikus negara. Betul? Betul? Udah gitu nggak kira-kira tuh pajak saudara, semua dipajakin. Apa nggak dipajakin? Beli baju ada pajaknya, beli sorban kena pajak,
Beli sendal kena pajak, betul? Nah, kita makan di restoran pajak, bayar listrik ada pajaknya, saudara. Bayar air ada pajaknya, saudara. Semua ada pajaknya. Mana nggak ada pajaknya, saudara? Ini pajak, itu pajak, saudara. Semua kita bayar pajak. Udah kita capek-capek bayar pajak, saudara, kita nggak diakui berjasa kepada negara. Iya. Waktu kita protes nih, pemerintah jangan begitu, protes dikit, apa dibilang? Apa jasamu pada negara? Tidak usah protes-protes, keluar selalu dari Indonesia. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Enak itu mulut ngomong, rakyat katanya nggak ada jasanya. Ada lu menyan. Lu sekarang saya tanya, rakyat bayar pajak, jasa tidak kepada negara? Berjasa tidak kepada negara? Semua ada pajaknya ya kawan. Dikit lagi juga ada pajak buang angin. Dikit lagi semua dipajakin. Apa yang nggak dipajakin, saudara? Dan perlu tahu, Ibn Khaldun, saudara, dalam teori sosial politiknya mengingatkan, hati-hati kalau sebuah negara pendapatannya hanya bergantung kepada pajak, itu menjadi indikasi kalau negara itu bangkrut, kalau negara itu tidak baik-baik saja. Nah, faktanya apa yang terjadi di negeri kita? Pendapatan negara kita 82,4% dari pajak. Nah, terus batu bara kita kemana? Nikel kita kemana? Emas kita kemana? Itu hasil tambang yang triliun-triliunan kemana? Kok bisa-bisanya 82,4% pendapatan negara dari pajak? Artinya kalau rakyat tidak bayar pajak, hancur ini negeri, saudara. Mestinya nggak begitu dong. Mestinya pajak minyak, pajak tambang, pajak sawit, saudara, pajak batu bara, pajak nikel, pajak bauksit, pajak aspal. Mestinya semua pajak-pajak tersebut, saudara, cukup untuk menjadi pendapatan negara. Nggak perlu ngambil pajak dari rakyat kalau hasil-hasil alam Indonesia tersebut dikelola dengan baik, saudara. Pantas Nabi ngingetin, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah, kata Nabi. Kalau urusan diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka fantadhir sa'ah, tunggu kehancuran, tunggu kebinasaan. Itu udah dekat namanya, itu dia bikin kiamat, saudara, untuk rakyatnya. Na'udzubillah min. Nah, itu yang terjadi di kita punya negeri. Kita lihat kemarin 10 tahun terakhir, saudara, bos Gojek jadi menteri pendidikan. Tahu apa yang diurusin? Bos Gojek jadi menteri perhubungan. Pantas. Nah, kalau bos Gojek, bukan kita menghina tukang ojek, bukan. Ini bukan bidangnya. Jadi menteri pendidikan, menteri pendidikan, ahli pendidikan dong. Nah, kayak sekarang menteri pendidikannya, saudara, ya memang ahli pendidikan, kan bagus. Tapi 5 tahun terakhir kemarin obok-obok pendidikan. Pendidikan dijadikan lahan bisnis. Nggak sampai di situ, saudara. 5 tahun terakhir kemarin bankir, seorang ahli perbankan, diangkat jadi menteri kesehatan. Sampai sekarang belum diberhentiin juga. Menteri kesehatan cari dokter-dokter yang ahli, profesor-profesor yang ngerti kesehatan. Kenapa jadi ahli perbankan? Ya kalau ahli perbankan akhirnya rumah sakit dibisniskan. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim. Nah, makanya, saudara, yuk mari kita tanamkan keinginan kita untuk berkorban kepada Allah. Karena agama ini pengorbanan. Sok mendirikan sholat harus berkorban, bayar zakat harus berkorban, puasa harus berkorban, apalagi bikin haji, saudara. Wow, bikin haji udah ngorbanin harta, waktu, tenaga, pikiran, saudara. Nggak sampai di situ. Berangkat haji harus siap nggak pulang, belum tentu dia pulang lagi ke keluarganya. Berapa banyak yang meninggal dunia di sana, saudara. Dari anaknya ragam kesehatannya, umurnya, dan lain sebagainya. Memang agama itu pengorbanan. Termasuk, saudara, berdakwah, berhisbah, berjihad, semua itu membutuhkan
Pengorbanan. Para habaib, para kiai dakwah keliling kota, dakwah keliling negeri, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Dia tinggalkan anak istrinya, kadang-kadang seminggu 2 minggu nggak pulang, masuk ke kampung-kampung, naik gunung, turun ke lembah, masuk hutan, keluar hutan, saudara. Itu pengorbanan. Siapa bilang dakwah tidak berkorban? Dakwah itu perlu pengorbanan. Apalagi hizbah, amar ma'ruf nahi munkar, pengorbanan. Dicaci maki orang, difitnah, dipenjara, dibunuh, saudara, pengorbanan. Nah kalau kita umat Islam nggak mau berkorban, bagaimana Islam bisa tegak? Semuanya membutuhkan pengorbanan. Mereka yang bangun pondok pesantren, Kiai Haji Amir Hamzah punya pesantren, tanyakan bagaimana pengorbanan. Dari awal mendirikan pondok pesantren, saudara, dari peletakan batu pertamanya, semua butuh pengorbanan. Nah jadi sekali lagi, saudara, kalau betul kita cinta kepada Allah, kalau betul Islam ini ingin tegak, wajib kita berkorban. Nah termasuk kalau kita pengen Indonesia ini berkah. Pejabat kalau ceramah di mana-mana menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi korupsi jalan terus. Kapan mau jadi baldah thayyibah? Kapan mau jadi baldah thayyibah kalau kita nggak patuh tunduk kepada Allah? Mana mungkin Indonesia menjadi baldah thayyibah tapi hukum Allah ditolak? Mana mungkin Indonesia menjadi baldah thayyibah tapi hukum Allah diperolok-olok? Mana mungkin Indonesia jadi baldah thayyibah kalau Indonesia tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka itu saudara, kita jangan cuma ngomong baldah thayyibah, baldah thayyibah. Baldah thayyibah artinya negara ini harus taat kepada Allah, ulamanya taat kepada Allah, umaroknya taat kepada Allah, aparatnya taat kepada Allah, rakyatnya taat kepada Allah. Nah kalau semua taat kepada Allah, semuanya bertakwa, Allah janjikan dalam Al-Quran, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah, saudara, dalam ayat ini ada janji dan ada ancaman. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah nyatakan walau anna ahlal qura, kalau penduduk perkampungan-perkampungan, kalau penduduk daerah-daerah, kalau penduduk negeri-negeri, saudara, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa Allah punya janji? La fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama, yang kami turunkan dari langit, wal ard, dan yang kami keluarkan dari bumi. Berkah langitnya, berkah buminya, berkah segala-galanya. Jadi kalau penduduk satu negeri kita rame-rame bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, saudara, mau ulamanya, mau umaroknya, mau pejabatnya, mau rakyatnya, semua takwa kepada Allah, maka pintu keberkahan akan terbuka. Berkah rumah tangganya, berkah keluarganya, berkah masyarakatnya, berkah pertaniannya, berkah perkebunannya, berkah perikanannya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pendidiknya, berkah ekonominya, berkah segala-galanya. Saudara, ini janji Allah. Saya mau tanya di sini semua, percaya tidak dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang tidak pernah ingkar janji? Takbir. Sallu ala nabi. Tamin dalam diri kita, saya yakin percaya dengan janji Allah. Kalau kami bertakwa, niscaya negeri pasti berkah. Nah, jadi kalau menjadi baldah thayyibah, ayo kita bertakwa kepada Allah. Jangan cari-cari dalil-dalil pembenaran, saudara. Jangan. Yang Allah dan Rasulnya nyatakan haram, ya haram, tinggalkan. Yang Allah dan Rasulnya nyatakan wajib, ya wajib, kerjakan, saudara. Nah, itulah tadi wasiat yang disampaikan oleh khatib, yaitu di atas mimbar, saudara. Nah, beliau wasiatnya apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kamu sekalian dan diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang takwa adalah perintah Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, dalam surat Ali Imran yang sering dibaca oleh para khatib, saudara, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian tetap sebagai orang-orang Islam. Jadi Bapak, para pemuda yang saya cintai, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, insya Allah mati kita husnul khatimah. Insya Allah mati kita tetap dalam keadaan kuncinya apa? Bertakwa kepada Allah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, tatkala membahas ayat ini, beliau mengingatkan bahwa para ulama mengatakan yang dimaksud ittaqullah haqqa tuqatih, saudara, adalah saudara bagaimana kita bahwa Allah Subhanahu wa taala an yu'ta wa la yu'sa. Bagaimana Allah itu ditaati dan kita tidak menentang Allah. Itu namanya haqqa tuqatih. Saudara, bagaimana Allah itu, saudara, yuzkar fala tunsa, yuzkar wala yunsa. Allah itu kita ingat, saudara, selalu, dan kita nggak pernah melupakan Allah. Nah, saudara, bagaimana Allah itu, saudara, yuskar wala yukfar. Kita syukuri segala nikmat Allah dan kita tidak pernah mengkufurinya. Nah, jadi amanat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi ini luar biasa, saudara. Oh, begitu pengertian takwa yang sebenar-benarnya. Taati Allah tanpa maksiat, ingat kepada Allah tanpa lupa, syukuri segala nikmat Allah tanpa kufur nikmat. Itulah pengertian takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, sekarang kita bertanya lagi, bagaimana sih cara takwa kepada Allah? Tadi ayat yang kita baca dalam surat Ali Imran ayat 102. Kita bertanya, bagaimana cara takwa? Allah jawab di ayat 103 dan 104. Di surat yang sama, apa di ayat 103-nya Allah nyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah nyatakan, saudara, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu sekalian, yaitu kepada hablullah, kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu agama Allah, aturan Allah, hukum Allah. Saudara, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita semua, itu wajib kita pegang bersama. Bahkan Allah nyatakan apa, saudara? Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Nah, ini juga urusan takwa. Takwa itu, saudara, bagaimana caranya? Allah kasih tahu, i'tisam bihablillah, pegang teguh agama Allah, saudara. Jangan berpecah belah, saudara. Bagaimana kita bersama-sama meningkatkan taat kepada Allah, menegakkan hukum Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kerjasama dalam dosa. Nah, sekarang yang terjadi di mana-mana korupsi berjamaah. Sholat jamaah di masjid sepi, korupsi berjamaah ramai banget. Ayo fakta, betul? Yang saya sampaikan ini barusan itu beritanya bohong atau fakta? Hoax atau fakta? Di mana-mana korupsi, saudara. Gila-gilaan korupsinya. Gila-gilaan. Makanya jangan kaget, saudara. Dari semenjak 10 tahun yang lalu, saya udah teriak-teriak, saudara. Ini dulu di zaman Orde Baru, korupsi di kolong meja. Kenapa di kolong meja masih ada rasa malu? Korupsi tapi masih malu. Malu-malu di kolong meja korupsinya, saudara. Di atas meja nggak ada apa-apa, di kolong meja saling memberi begitu, saudara. Paham? Paham? Masuk era reformasi tahun 98. Senang. Kita pikir negara akan lebih bagus. Tahu-tahu ujung-ujungnya pada repot nasi. Dari reformasi jadi repot nasi, jujur, betul? Kenapa? Di Orde Baru, saudara, korupsi di kolong meja. Setelah reformasi, korupsinya naik di atas meja. Malu mulai hilang, betul? Betul? 10 tahun terakhir kemarin, tahu siapa itu presidennya? Gua nggak tahu tuh, gua nggak tahu deh yang disebut lah. 10 tahun kemarin korupsi sama meja-mejanya dibawa lari. Udah semua tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya bicara begini artinya apa? Artinya korupsi makin parah, korupsi makin rusak, makin hancur. Musibah bukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu, saudara, yuk mari
Jadi tadi Allah udah ingatkan wa'tasimu bihablillah. Ayo dong kita berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, ayo jangan wala tafarraqu, jangan kita pecah belah, jangan kita bersatu. Ini negara kita banyak korupsi, kita lawan sendiri-sendiri, enggak bakal beres. Enggak, negara ini bakal mungkin hancur. Jadi kalau kita melawan korupsi, lawan kezaliman, ya mesti bareng-bareng. Bareng-bareng, kerjasama, saudara. Kita berpegang dengan tali Allah. Tidak kita itu berpecah belah, saudara. Dalam apa? Dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah. Insya Allah. Terus ayat 104-nya. Bagaimana sih cara takwa kepada Allah? Oh tadi sudah tuh, pegang teguh agama Allah. Jangan pecah belah. Nah di ayat 104-nya Allah ingatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Indah banget saudara. Apa Allah kasih tahu kita nih? Saudara, takwa itu kan ada takwa individual. Hubungan kita dengan Allah. Pribadi perorangan. Tapi ada juga, saudara, takwa itu berkaitan dengan urusan sosial, bukan individual. Nah, jadi kalau individual, urusan kita kepada Allah, perorangan, itu yang kita sebut hablum minallah. Tegakkan. Tapi hubungan kita sesama manusia, saudara, ini merupakan hablum minannas. Kita bina juga. Nah, bagaimana cara membina hablum minannas? Allah kasih tahu, wa takum minkum. Harus ada di antara kamu, hai orang-orang yang beriman, ummatun. Kata ummah berarti nggak sendiri. Kata ummah berarti nggak berdua. Kata ummah berarti sekelompok orang kerjasama, saling pengertian, buat program, ada garis kerjanya. Itu ummah, saudara, rapi kerjanya. Wa takum minkum ummah. Harus ada di antara kamu segolongan umat yang apa kerjanya? Yad'una ilal khairi. Berdakwah, mengajak kepada kebaikan, saudara. Harus ada yang dakwah. Saudara, bagaimana kita mau meningkatkan takwa sosial di tengah masyarakat, saudara, kalau kita tidak berdakwah? Nah, makanya ulama-ulama kita yang ngajar, yang buka kitab, yang ceramah, yang majelis zikir, itu semua mereka dakwah, menyebarluaskan kebaikan, saudara. Memang harus ada. Kalau nggak disebar kebaikan-kebaikan tersebut, saudara, bagaimana masyarakat bisa menjadi masyarakat yang takwa? Jadi takwa itu bukan hanya takwa individual perorangan sendiri, tapi harus ada takwa sosial, takwa kebersamaan dengan anggota masyarakat di sekitar kita. Setelah itu Allah nyatakan apalagi setelah itu, ya'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan, suruh orang-orang berbuat baik, saudara. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah kemunkaran. Allah yang perintahkan. Mau jadi umat yang takwa, mau jadi balad yang thayyibah, saudara, masyarakat yang bertakwa, masyarakatnya bagaimana? Masyarakat yang menegakkan dakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, nah disitulah Allah puji, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, saudara, orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, tidak berpecah belah, menegakkan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, itulah yang Allah nyatakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik ya ikhwan. Pada akhirnya, sebelum saya akhiri apa yang perlu saya sampaikan, saya ingin menyampaikan di sini satu dialog antara Nabi dengan sahabat. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, saudara, yang bersumber daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Begitu juga diceritakan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di situ diceritakan suatu ketika, saudara, ma maknahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya. Terus Nabi mengajukan pertanyaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum?" Hei para sahabatku, hei umatku, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Idza tagat nisaukum. Jika suatu hari nanti perempuan-perempuanmu durhaka,
wa fasaqa subbanukum, dan anak-anak mudamu durjana, wa taraktum jihadakum, sementara kalian umatku rame-rame meninggalkan kewajiban jihadmu. Nabi kasih kabar nih, Pak, Bu, Nabi kasih kabar. Para sahabat, gimana antum semua? Kaifa antum? Bagaimana kalian semua? Kalau nanti suatu saat perempuan-perempuan durhaka, pemuda-pemuda durjana, terang-terangan bikin maksiatnya, saudara, fasik. Nah, sementara kamu sendiri kewajiban jihad ditinggal. Para sahabat dengar sedemikian rupa kaget. Balik bertanya kepada Nabi, apa kata mereka? Wa dzalika lakainun ya Rasulullah. Adakah yang demikian itu akan terjadi wahai Rasulullah? Mereka bertanya bukan gak percaya kepada Nabi, kaget. Apa iya? Kok begitu ya? Kondisi umat perempuan pada rusak, anak muda pada rusak, jihad ditinggal. Kenapa mereka kaget? Karena kondisi itu gak terjadi di zaman sahabat, saudara. Para sahabat itu perempuan-perempuannya solehat, anak-anak mudanya solehin, dan para sahabatnya menegakkan jihad, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad fisabilillah, semangat. Tahu-tahu Nabi memberi kabar, saudara, yang kontradiktif. Satu keadaan yang berbanding terbalik. Makanya mereka tanya, awadzalika lakainun ya Rasulullah, apa iya yang begitu terjadi? Apa jawab Nabi, saudara? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, ya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang aku punya nyawa ada dalam genggamannya, demi Allah, kata Nabi, wa asyaddu minhu sayakun, nanti yang akan terjadi lebih parah dari itu. Kaget sahabat, yang begitu aja kata sahabat udah parah, ada lagi yang lebih parah. Mereka tanya lagi kepada Nabi dalam kekagetannya. Apa mereka katakan? Saudara, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, kondisi bagaimana lagi yang lebih parah dari itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab pakai pertanyaan lagi, kaifa antum, bagaimana kamu kayak para sahabatku, idza lam ta'muru bil ma'rufi wa lam tanhau 'anil munkar, jika suatu hari nanti kalian hai umat Islam tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalian tidak lagi menyerukan kemakrufan dan mencegah kemunkaran, tidak. Lebih kaget lagi para sahabat. Mereka bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka, akainun dzalika ya Rasulullah, apakah begitu kondisinya akan terjadi wahai Nabi? Kaget. Kenapa mereka kaget? Saudara, karena sahabat ini, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena dalam Al-Quran Allah puji sahabat Nabi. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Kalian umat yang terbaik, kata Allah. Ini enggak main-main ini. Syahadatun ilahiyah. Saudara, ini syahadah ilahiyah. Ini sertifikat ilahi. Allah yang menyatakan sahabat itu umat yang terbaik. Kenapa mereka umat yang terbaik? Allah sebutkan sebabnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kemakrufan, mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian lakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh iman kepada Allah. Jadi sahabat bersyukur kepada Allah. Nabi bangga dengan sahabatnya menjadi umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik? Amar ma'ruf nahi munkar kuncinya. Makanya sahabat kaget. Bagaimana nggak parah? Kalau nanti kata Nabi datang, bagaimana kalian? Umat nggak negakin lagi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kondisi itu makin parah, saudara. Akhirnya sahabat bertanya lagi kepada Nabi, awakainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang begitu itu betul-betul terjadi? Kok umat bisa begitu rusaknya ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Naam, ya, umatku nanti akan rusak begitu.
Bahkan nggak sampai di situ, kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah, saudara. Kata Nabi, wa asaddu minhu sayakun, bahkan nanti kondisinya lebih rusak lagi, akan terjadi lebih rusak lagi. Akhirnya para sahabat bertanya, wa ma asaddu minhu ya Rasulullah, kondisinya bagaimana yang lebih rusak lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Lagi-lagi jawabnya pakai pertanyaan, saudara. Kaifa antum? Ini pertanyaan sekaligus ada berita dari Nabi, saudara. Kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara? Bagaimana kamu nanti suatu zaman kalau kamu lihat di tengah-tengah umat yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar? Kenapa itu terjadi, saudara? Itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak dijalankan. Akhirnya kemunkaran merajalela. Karena kemunkaran merajalela, kemunkaran jadi budaya, memasyarakat, berurat, berakar. Akhirnya orang anggap, saudara, oh itu kearifan lokal, oh itu kebaikan, itu kemakrufan. Terjadi kok zaman sekarang. Yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, saudara. Saya mau tanya, terjadi tidak? Ulama yang berdakwah, saudara, menyampaikan yang hak, apa mereka sebut? Radikal, ekstremis, teroris, intoleransi. Saudara, segudang cap jelek diberikan kepada ulama-ulama yang menyampaikan yang hak, saudara. Tapi coba lihat, saudara, mereka-mereka yang merusak negeri ini diberi gelar, diberi penghargaan. Saudara, ada dapat penghargaan Mahaputra, saudara. Itu penghargaan tertinggi di Indonesia. Coba lihat, koruptor-koruptor berendang riang, saudara. Nggak sampai di situ, pelacur-pelacur dulu kita sebut pelacur. Orang kalau di kampung disebut pelacur, malu, saudara. Nah, dulu kita sebut, sudah sebutan-sebutan jelek udah. Tapi sekarang diganti, bukan pelacur, bukan. Tapi, saudara, pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial. Artinya apa? Pelacuran dianggap pekerjaan, dianggap profesi. Oh, ini profesi. Ini dalam rangka untuk mencari rezeki. Ini kan menguatkan ekonomi. Sebaiknya jangan ditutup, tapi buatkan apartemen yang resmi. Nanti kita ambil pajaknya setiap kamar. Real, saudara, dan itu pernah diusulkan kok di Jakarta ini. Nggak sampai di situ, saudara, aneka ragam kemunkaran. Nah, sekarang minggu ini, saudara, mulai ada muncul para pejabat, anggota dewan teriak-teriak, legalkan aja judi. Karena hasilnya kan bagus, nanti buat bangun sekolah, nanti buat bangun rumah sakit. Dia nggak peduli sama halal haram. Disebut apa? Ini bukan judi, ini bukan suatu hal yang buruk, tapi ini income, ini pendapatan. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi yang ma'ruf dibilang munkar, yang munkar dibilang ma'ruf. Saya tanya, saudara, itu kondisi baik atau tidak baik? Terang atau gelap? Dibilang Indonesia gelap, marah. Masyarakat, mahasiswa teriak, Indonesia gelap. Ada yang jawab pejabat, kau yang gelap. Bukan begitu cara jawabnya, bukan. Kalau mahasiswa teriak, Indonesia gelap, panggil mereka. Apa maksudnya Indonesia gelap? Di mana gelapnya? Oh begini Pak, penegakan hukum tidak maksimal. Nah, sehingga hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini datanya. Makanya kami sebut Indonesia gelap. Oh karena Indonesia banyak korupsi Pak. Korupsinya triliun-triliunan. Ini datanya. Makanya kami sebut Indonesia gelap. Oh karena banyak pengangguran Pak. Jutaan orang jadi pengangguran. Sehingga Indonesia saat ini menjadi negara termiskin di Asia, saudara. Negara paling miskin. Padahal kekayaan kita luar biasa, saudara. Dia hanya mengumumkan kita sebagai negara termiskin, Bank Dunia. Bank Dunia punya catatan, diumumkan negara termiskin. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, ini Indonesia gelap, Pak. Nah, sehingga kalau nanti pejabat udah lihat, oh disebut gelap karena begini. Maka kalau gitu kita perbaiki. Terima kasih masukannya, kita akan perbaiki supaya lebih baik, supaya habis gelap terbitlah
terang. Jangan habis gelap lebih gelap gulita. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi saya lihat ini ngejawabnya seenak waduknya, saudara. Rakyat protes dengerin. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita tegakkan. Lihat tuh tadi Nabi bilang, gara-gara amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, akhirnya lebih parah. Lebih parahnya apa? Yang ma'ruf dilihat munkar, yang munkar dilihat ma'ruf. Ditanya lagi sama sahabat, awakainun zalika ya Rasulullah? Sampai begitu rupa bakal terjadi, wahai Rasulullah. Kaget para sahabat, saudara. Gimana ini? Nabi jawab lagi. Kata Nabi apa? Na'am. Walladzi nafsi biyadih wa asaddu minhu sayakun. Ya, demi Allah yang nyawaku ada dalam genggamannya. Nanti yang terjadi lebih dahsyat dari itu. Ada lagi yang lebih parah, kata Nabi. Kaget sahabat, mereka bertanya, wa ma asaddu minhu ya Rasulullah? Kondisi apa itu yang lebih parah, wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kaifa antum? Nabi tanya lagi, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Bagaimana? Idza amartumul bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kalau nanti kalian nih umat Islam akan menyerukan kepada kemunkaran dan mencegah kema'rufan. Jadi bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Terbalik keadaannya, saudara. Bagaimana sahabat gak kaget? Yaitu gara-gara amar ma'ruf nahi munkar gak ditegakkan, akhirnya kemunkaran merajalela. Orang pikir kemunkaran itu kebaikan. Nah, karena dianggap baik, maka periode berikutnya orang rame-rame mengkampanyekan kemunkaran. Orang ngajak-ngajak kemunkaran. Coba lihat kita sekarang ini, saudara. Berapa banyak grup-grup WA, saudara, atau grup-grup medsos lainnya yang anggotanya 10.000, 15.000, ternyata semuanya LGBT yang berkumpul di situ, saudara. Di Bogor tercatat ada beberapa grup medsos jumlahnya 10.000 lebih. Di Cianjur juga 10.000 lebih. Di Sukabumi juga 10.000 lebih. Anak-anak muda, saudara, kumpul dalam satu grup, tiap hari dialog soal hubungan LGBT. Nih, bagaimana, saudara? Kok bisa begini? Mereka pikir LGBT itu ini kan kodrat. Mereka pikir ini bukan maksiat. Mereka pikir ini kodrat. Ini takdir Allah. Kami terima. Dan mereka menyalurkan syahwatnya sesama jenis. Dari pemerintah nggak ada tindakan, saudara. Nah, jadi ini problem kita, saudara. Itu saya baru cerita Bogor, Cianjur, Sukabumi, Jakarta nggak usah ditanya. Jakarta nggak usah ditanya kalau Jakarta, saudara. LGBT sekarang udah pada bertebaran di taman-taman, di jalan-jalan, di taman-taman, di pasar-pasar. Laki berani ciuman sama laki, perempuan berani ciuman sama perempuan di tengah jalan. Ini rusak nih. Ini gara-gara apa? Amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Saudara, kaget para sahabat. Mereka tanya lagi, awakainun zalika ya Rasulullah? Apa begitu rupa ya Rasulullah? Keadaannya sedih. Sedih para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, saudara. Kali ini Nabi jawab, saudara, dengan jawaban pamungkas. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Kata Nabi, saudara, kalau nanti kalian dapatkan kondisi akan lebih rusak dari itu. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi, wa asaddu minhu sayakun. Demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya, nanti yang terjadi lebih rusak, lebih parah daripada itu semua. Sampai-sampai wa yaqulullah ta'ala, sampai-sampai Allah berfirman, bersumpah. Apa kata Allah? Ini Nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya, bi haliftu, kata Allah, aku bersumpah dengan zatku, aku bersumpah dengan kemuliaan, keagungan dan kesucianku, aku bersumpah dengan kebesaran dan keagunganku, la utihanna lahum fitnatan, aku akan buka untuk orang-orang yang sudah seperti itu, saudara, yang sudah nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan yang ditegakkan amar munkar nahi ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, maksiat merajalela di mana-mana. Akhirnya Allah nyatakan la utihanna, niscaya pasti sungguh aku buka aneka ragam fitnah untuk mereka. Sampai-sampai saking banyaknya fitnah, aneka ragam kejadian, yasiru fihal halimu hayran,
sampai ulama-ulama yang halim, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang lurus di jalan Allah, hayran. Mereka kebingungan, mereka keheranan, mesti bagaimana lagi ini? Masya Allah. Dan ini zamannya, saudara. Berapa banyak sekarang ulama keheranan? Dakwah makin banyak, pengajian makin banyak, tabligh akbar makin banyak, tapi maksiatnya juga makin gak kira-kira. Bahkan sekarang terjadi kejahatan di jalan-jalan yang dulu gak pernah terjadi. Anak-anak muda, anak-anak SMA, saudara, anak SMP, pelajar di jalan pakai motor, bawa aneka ragam senjata tajam, saudara, hantam orang di jalanan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara, orang dihantam, orang ditusuk, orang dibunuh. Apa? Kok bisa begitu? Belum lagi begalnya, saudara, main bunuh orang, main gorok orang, main ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya kita tambahkan, jaga keamanan republik ini. Ya, begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh, saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah ini bagaimana bisa begini? Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong. Kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya, saudara. Pedangnya sampai panjangnya 2 meter. Dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter, saudara, lengkungannya. Ada apa negeri ini, ada apa? Nah itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemungkaran merajalela. Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Oh ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak, rusak. Kejahatan dianggap kejantanan, saudara. Kejahatan dianggap keberanian, saudara. Nah kalau sudah begitu apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakrufan. Hancur. Kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung, istighotsah udah di mana-mana, saudara. Doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan, saudara. Bukan karena faktor ulamanya, memang di mana-mana kemungkaran sudah merajalela, dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus berhimpun, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah, saudara. Jangan kita berpecah belah lawan segala kezaliman maupun kebatilan, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban, kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan, kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun. Wah, turun pasukan lengkap senjatanya.
Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengar-tengir. Pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI saya ganyang FPI. Saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengar-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib. Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Jadi saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat saudara. Betul? Betul? Wah kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu pelang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik pelang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam, FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara.
Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang duduk. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan. Itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, saya mau tanya, mau Indonesia berkah tidak? Siap takwa kepada Allah? Siap jaga persatuan? Siap untuk amar ma'ruf nahi munkar? Siap untuk taat kepada Allah yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir! Sallu ala nabi! Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Kiai Amir Hamzah, tawalna alaikum. Wah Habib Hud, Masya Allah Habib Hud ini kita punya guru. Saudara, Masya Allah beliau selalu istiqamah. Beliau orangnya santun, ramah, dengan yang tua hormat, dengan yang muda sayang. Masya Allah kita doakan agar Kiai Amir, Habib Hud, juga Kiai Ashari dan lain sebagainya, Allah berikan kemudahan dalam dakwahnya, kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya, dan Allah kumpulkan mereka bersama kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.